Dari studio Gereja Masehi Advent hari ke-7 Daerah Conference Minahasa dalam program Bertumbuh dalam Kasih-Nya. Kita akan belajar pelajaran sekolah Sabat, pelajaran yang ketiga dengan judul Gambaran dari Pernikahan. Sebelum kita mempelajari rangkuman pelajaran sekolah Sabat, mari kita satu di dalam doa. Tuhan Bapa kekal yang ada di sorga, kami membutuhkan kuasa Roh Kudus boleh ada di hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran sekolah Sabat ini kami boleh memahami dengan benar, kami boleh mempraktikannya dalam hidup kami, dan biarlah lewat pelajaran sekolah Sabat ini kami juga boleh bagikan kepada orang lain. Di dalam nama Yesus kami berdoa, amin. Saudara-saudara, kita akan lihat ayat tema dalam pelajaran yang ketiga ini terdapat dalam Perjanjian Baru dalam kitab Wahyu pasal 19 ayat yang ke-9. Dalam ayat ini berkata, lalu ia berkata kepadaku, tuliskanlah, berbahagialah mereka yang diundang ke perjamuan kawin anak domba. Katanya lagi kepadaku, perkataan ini adalah benar, perkataan-perkataan dari Allah. Nah, saudara-saudara, dalam kisah penciptaan di dalam kitab Kejadian, institusi pernikahan sejajar dengan institusi Sabat. Kita bisa lihat dalam Kejadian pasal 2, di sana dijelaskan. Nah, hubungan antara Allah dan keluarga manusia harus dipahami dalam terang sakramen pernikahan. Kiasan pernikahan akan diulangi kembali dalam langkah awal umat Israel pada saat keluaran. Nah, motif kecemburuan dikaitkan dengan motif persinahan dalam pernikahan dan ditemukan dalam dokumen perjanjian Dekalog. Kita bisa baca dalam Keluaran pasal 20, Bilangan pasal 25 dan Ulangan pasal 4. Perjanjian antara Allah dan umatnya dipahami dalam istilah suami istri di mata Allah. Mengasihi umatnya. Dan Israel seharusnya mengasihi Allah sebagai balasannya. Nah, ada beberapa kiasan Alkitabiah yang menggambarkan kedekatan yang diinginkan Tuhan bagi umat manusia lebih dari sekedar pernikahan. Kita lihat bahwa metafora sering digunakan dalam narasi Alkitabiah. Misalnya dalam kitab Wahyu, dan penting bagi pelajar Alkitab untuk memahami apa yang Tuhan maksudkan ketika dia menggunakan dalam firman. Kalau kita melihat dalam Kejadian pasal 2 ayat 23 sampai ayat yang ke-25, di sana dijelaskan bagaimana laki-laki dan perempuan seimbang dan diciptakan untuk bersatu dalam pernikahan, monogami, dan menolak perceraian. Dalam Matius 19 ayat 7. Dalam pernikahan, laki-laki dan perempuan dipersatukan menjadi satu daging. Di mana tulang dari tulang dan daging dari dagingnya bersatu secara jasmani dan rohani. Dalam pernikahan, Adam dan Hawa hidup tanpa pengalaman kejahatan, kecemburuan, tipu daya, atau rasa tidak aman. Nah, kita bisa lihat dalam Perjanjian Baru dalam kitab Efesus pasal 5 ayat 29 sampai ayat 32. Bagaimana peranan suami, bagaimana peranan istri. Jadi pernikahan seumur hidup yang setia adalah yang ideal, yang ditetapkan oleh Tuhan pada penciptaan umat manusia. Jadi pernikahan dan hari Sabat adalah dua karunia yang dianugerahkan kepada kita di Taman Eden. Dan keduanya dimaksudkan untuk menunjukkan kerinduan Tuhan untuk menjalin hubungan yang dekat dengan ciptaannya. Jadi perkawinan antara gereja dan Kristus
adalah perpaduan antara juru selamat yang sempurna dengan mempelai wanita yang sangat tidak sempurna. Nah, saudara-saudara, kalau kita lihat dalam kitab Perjanjian Lama, dalam kitab Yeskiel pasal 16, dijelaskan panjang lebar di sana. Di mana bagaimana ketika pertama kali menemukannya, tidak ada yang menganggapnya cantik. Dia ditolak di antara anak-anak lain, disingkirkan dengan harapan dia akan mati. Tuhan membawanya pulang, membersihkannya, dan ketika dia sudah dewasa, menikahnya. Tetapi saat Tuhan mencurahkan perhatiannya padanya, dia menjadi cantik sampai dia menjadi pembicaraan dunia. Saudara-saudara, Tuhan memberitahu Israel bahwa di bawah asuhannya dia bertumbuh sangat cantik. Dalam Yeskiel 16 ayat yang ke-13. Jadi kecantikan Israel merupakan anugerah Tuhan karena dia adalah pengantinnya. Dan Tuhan berkata bahwa kecantikannya sempurna melalui kemegahanku yang telah kuberikan kepadamu. Dalam pasal 16 ayat 14 dalam kitab Yeskiel. Ini adalah gambaran yang kuat tentang pernikahan yang tidak lazim, yang menggambarkan bahwa Tuhan sangat mengasihi umatnya Israel. Jadi saudara-saudara, kita cantik karena kita ditutupi dalam kebenarannya, kebenaran Allah sendiri. Dalam 2 Korintus pasal 5 ayat 21. Jadi orang-orang percaya tampak cantik dalam ukuran surga. Karena kemurahan Tuhan, keselamatan yang telah Dia curahkan kepada kita. Kita diciptakan untuk mencerminkan kebaikan dan kemuliaan Allah. Saudara-saudara, kalau kita lihat hamba Abraham menemukan Ribka untuk istri Ishak putranya. Kita bisa lihat dalam Kejadian 24. Hamba Abraham memahami arti sebuah ketaatan, dan setelah keluarga Ribka mengizinkan ia membawa pergi Ribka, keesokan paginya sang hamba meminta supaya ia boleh pulang. Nah, di sini Ishak menemukan bahwa Allah setia kepada Abraham dan kepada generasi berikutnya. Ketidaktaatan umat Tuhan telah membawa mereka pada pengenalan akan hari Minggu. Nah, di dalam penjelasan dikatakan bahwa hari matahari kafir dan menggantikan Sabat dari ketujuh yang Alkitabiah yang dilembagakan oleh Tuhan sejak di Taman Eden. Kita dipisahkan darinya oleh dosa, tetapi melalui pilihan kita yang membuat pernikahan kita tidak berjalan harmonis. Jadi saudara-saudara, perselingkuhan datang dengan harga yang sangat menyakitkan. Dan dampaknya meluas ke kehidupan anak-anak dan orang lain. Tuhan akan menepati setiap janjinya kepada umatnya. Sama seperti dia menepati janjinya kepada Abraham. Seorang penulis rohani, Nyonya White, mengatakan dalam bukunya Testimonies for the Church, volume 7 halaman 46, katakan bahwa pernikahan persatuan seumur hidup adalah simbol persatuan antara Kristus dan gerejanya. Roh yang ditunjukkan Kristus kepada gereja adalah roh yang harus ditunjukkan oleh suami dan istri satu sama lain. Saya ingin garis bawahi, pernikahan persatuan seumur hidup adalah simbol persatuan antara Kristus dan gerejanya. Saudara-saudara, kesimpulan dalam pelajaran ini, kiasan pernikahan akan diulangi kembali dalam langkah awal umat Israel. Motif kecemburuan yang sering dikaitkan dengan motif persinahan dalam pernikahan, misalnya ditemukan dalam dokumen perjanjian Dekalog. Kita bisa lihat dalam kitab Keluaran, kitab Bilangan, kitab Ulangan. Perjanjian antara Allah dan umatnya dipahami dalam istilah suami istri. Saudara-saudara,
ada 3 poin. Yang pertama, setiap orang diharapkan dapat mengetahui bahwa pernikahan manusia mencerminkan ikatan Kristus dengan umat manusia. Yang kedua, setiap orang diharapkan dapat merasakan kasih Allah yang begitu besar yang dinyatakan kepada umatnya, yang digambarkan seperti kasih Hosea kepada istrinya. Dan yang ketiga atau yang terakhir, setiap orang diharapkan dapat berkomitmen untuk menjaga hubungannya dengan Kristus terus berjalan baik secara terus menerus. Saudara-saudara, kiranya lewat pelajaran sekolah sahabat ini boleh memberikan satu pengalaman yang indah. Bagaimana ketika kita hidup dalam rumah tangga antara suami dan istri. Bahkan antara kita sebagai jemaat dengan pengantin laki-laki adalah Kristus yang nanti akan bertemu satu sama lain ketika Tuhan datang pada kali yang kedua. Kita akan tutup pelajaran sekolah sahabat. Mari kita satu dalam doa. Tuhan Bapa di sorga, biarlah Roh Kudus akan memeteraikannya dalam hati dan pikiran kami, agar lewat pelajaran yang indah dalam pelajaran yang ketiga, pelajaran sekolah sahabat, memberikan motivasi bagi kami. Apakah kami sebagai suami, apakah kami sebagai istri, menjalin hubungan cinta kasih satu sama lain. Oleh karena pernikahan tidak dapat dipisahkan. Bagaimana juga hubungan kami sebagai anggota, sebagai jemaat, sebagai pengantin wanita, dan Yesus sebagai pengantin pria. Biarlah ini adalah hubungan yang sangat erat, akan terus terjalin sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Di dalam nama Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Amin.